Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kalau berzikir itu jika tidak fokus kan berdosa. Bagaimana caranya jika selalu berzikir dalam hati dalam segala aktivitas? Sedangkan jika kita beraktivitas lain, pasti konsentrasi akan aktivitas tersebut. Ya. Fokus itu istilahnya khusyuk. Ya. Kita khusyuk. Istilahnya itu khusyuk. Tidak fokus kalau dalam artian tidak mengkhusukkan, tidak ada upaya khusyuk di sini. Ini yang dosanya di situ. Dosanya itu tidak ada upaya untuk khusyuk, itu dosanya di situ. Mengenai ke kualitas khusyuknya jelas orangnya beda-beda. Contoh ya, enaknya jamaah di sini kalau sholat jamaah itu. Karena khusyuknya saya jelas beda dengan khusyuknya Mas Egi sama Mbak Festa, sama Abdillah, sama Zaharif, sama Mbak Saidah, sama Ais, sama Zain, apalagi Zain. Sama yang lain. Jelas beda. Mungkin saya khusyuk hanya di Al-Fatihah saja. Mas Egi di rukuknya istimewa khusyuknya. Saya enggak. Abdillah pada waktu sujud khusyuk. Mbak Fista pada waktu at-tahiyatnya itu khusyuk. Dan masing-masing enggak ada yang sama. Nah, enaknya jamaah ini digabung artinya. Khusyuknya khusyuk, makanya dianggap semuanya khusyuk. Bagaimana apabila semuanya khusyuk tetap diterima oleh Allah karena ada unsur jamaah tadi. Unsur berjamaahnya tadi. Diterimanya karena ada unsur berjamaah tadi. Makanya sholat sendirian itu eman. Itu. Bagaimana caranya kita jika kita selalu berzikir dalam hati? Sedangkan kita ini konsentrasi ke aktivitas yang lain. Subhanallah, berzikir, az-zikru fi qalbi. Kefahaman. Itu fi akli, dalam akal. Patut garis bawahi antara hati dan akal itu enggak sama. Zikir qalbi. Coba Anda melakukan Allahu. Akhirnya hati yang bergerak Allah. Anda bisa berpikir bagaimana saya meramu adonan coklat ini dengan benar menurut pandangan Mbak Ustaz. Tapi Mbak Ustaz tetap ada kalimat Allah di sini. Allah. Sehingga pikiran akal ini enggak sadar akan hati ini. Ya, akan coba suatu saat ojo ditemenani dulu Mas Egi ya omongan begini Bu. Meneng-meneng pas Mbak Ustaz enak konsentrasi gini Allah ambil mendak gini Mas Egi marah-marah gini. Halo saya ikut kok buri. Kemudian ada refleks di situ. Ya Allah biha. Nah, di sini sebenarnya dominan itu zikirnya. Cuman manusia yang zikir enggak sadar. Enak kan? Tidak sadar beramaliyah itu enak. Masa awalnya ada diniati. Kemudian amalnya enggak sadar dia. Sehingga aplikasi hidupnya terjalin. Sehingga amalnya pun dia enggak sadar. Dia memberikan sokongan mati sekian juta sudah enggak ada, dianggap enggak ada akhirnya. Gitu enaknya di situ. Kan enggak banyak orang iki lemah iki gedano aku. Aduh wong kampung enggak sembahyang. Mungkin ada di tempat lain.
Iki sirop iki jalan iki. Iki tak benano aspal iku tak biaya ambek aku. Oh gak iso. Mungkin gitu mungkin. Padahal mereka ini semuanya itu lupa. Semuanya itu minallah. Fi kulli syai'in minallah. Dalam segala sesuatu itu minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa gitu? Iya. Karena gini. Mas Saiki meramu kopi, Mbak Vesta meramu coklatnya dan kue-kuenya dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah siapa yang meramu kue? Pasti pertama yang diucapkan yang meramu coklat siapa? Mbak Vesta. Mbak Vesta ini dikasih apa? Kok bisa dikasih ilmu? Siapa yang kasih ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ujungnya kan itu. Berarti alhamdulillah Mbak Vesta bisa meramu coklat ini, kok saya cocok. Lah enak kalau gitu. Jadi unsur nyelatune gak ono. Gak enak coklatnya rek, gak ono kalau istilah gak enak. Mbak Saidah meramu pecel gedang. Tangannya bisa meramu dari Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman meramunya pecel gedang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada Mbak Saidah bisa meramu pecel gedang. Nah, di sini akhirnya enggak ada cacat di sini. Cacat kan. Nek wong ini kabeh enak mungkin urip. Tapi Allah memberikan yang lain nanti. Memang makamnya beda-beda gitu ya. Ono orang itu makamnya ikhlas. Ono makamnya itu kholas. Kholas itu kan. Lek ngomong entek-entekan wis. Wayahe enggak ngene. Wayahe ngene ngomong dong. Jadi ngomong santai-santai wong dientekno pokoke. Kalau si wong ikhlas. Jika ingin, ya alhamdulillah wis, suka apa-apa alhamdulillah wis dikek sakmene, alhamdulillah manfaat ke masyarakat. Kalau sing wayahe enggak ngene wong dadi ngene. Kalau sing bener wong ya memang harus ada, seperti itu harus ada. Enggak ada gitu enggak seru donya iki. Monoton akhirnya. Ya. Bang Mbak Pesta sama Syeki aja dulu membuat band ya, enggak mungkin hanya keyboard kok. Pasti ada unsur drummernya. Ya kan ya? Note ya mungkin itu enggak mungkin mek do tok sak wong ngarep enggak reno milo fast ono krese barang. Kris ya. Untuk keras ya wong Jawa ngomongin keras. Keras itu kudu tukaran gitu. Dan lain sebagainya. Pasti ada unsur-unsur itunya. Itulah irama kehidupan kan. Itu. Jadi dosanya di mana? Dosanya ini kalau dosa itu gak ada upayanya untuk khusyuk tadi lo. Kalau khusyuk masih gak bisa khusyuk, itu dinamakan tetap orang ini khusyuk. Tapi bisa masuk dalam upaya lalai. Lalai dalam menjaganya beda ya. Lalai dalam menjaga kekhusyukan itu beda loh. Sama upaya khusyuk tadi. Lalai dalam menjaga, makanya dibutuhkan istiqomah di sini. Istiqomah. Bagaimana dengan aktivitas lain? Kalau orang sudah khusyuk di sini, ya, Allahumma antal maksudi wa ridukal madlubi. Khusyuk di sini. Pasti aktivitasnya pasti ada unsur-unsur di sini tadi. Saya melihat orang, ya, saya melihat Mas Eki, hanya unsur rububiyah yang dilihat. Nikmatnya Allah menciptakan Mas Eki. Jadi nggak nyalakan Mas Eki. Saya melihat Abdillah, saya nggak nyalakan Abdillah. Kalau ada yang salah, diminta kan ampun, nggak usah medit. Jauh sepurwono minta maghfirah kepada Allah untuk saudaranya. Jangan medit, jangan pelit kita. Ada orang berbuat salah, jangan diceladu. Kita berdoa sama Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Berarti doa seperti ini orang meninggal aja enggak. Orang melakukan kejahatan itu bukan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ya Allah, berilah maaf kepada mereka ini. Gitu loh, jangan pelit kita. Konsen tempat yang lain. Bu ingat lagi istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Aku kok gak konsen ya. Apa namanya? Zikirnya tadi ya, istighfar aja. Gitu. Astagfirullahaladzim. Zikir lagi. Terus gitu, lakukan seperti itu, aktivitas itu. Intinya di istiqomah. Kalau istiqomah masih bleset, insya Allah nggak ada dosa di situ. Karena mau istiqomah kok.
Ya, makanya ada yang mengatakan doa paling enak itu jaluk istiqomah, kalau usah jauh husnul khotimah. Kalau sebenarnya gitu malah. Kenapa? Kalau sudah istiqomah pasti kalau istiqomah pasti husnul khotimah. Kalau husnul khotimah belum pasti dalam istiqomah. Ya itu istiqomah aja dulu. Kakek nanti nyebutnya orang mau meninggal bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang sudah istiqomah gampang la ilaha illallah. Kalimat yang tidak mulut tidak pakai mengatuk macam ngowosa tetap bisa mengucapkan la ilaha, ucapan ya la ilaha illallah itu. Ngowos tak gini la ilaha illallah, la ilaha. Gak kata gini, gak ada. Tetap bisa diucapkan itu kalimat itu. Itu ya, jadi yang dosa ini bukan dari tidak fokusnya, ya, tapi tidak ada upaya fokusnya tadi loh. Kalau fokusnya itu ada dua kemungkinan antara lalai dan tidak lalai tadi, yaitu ya harus dikembalikan lagi. Dosanya kalau nggak kembali fokus tadi itu dosa. Hanya dosa dan tidak kembali fokusnya tadi, bukan dosa yang lain. Gitu aja. Sholat juga gitu. Melehar, konsentrasi lagi. Jangan melehar. Mau rukuk, iling. Ya aku mbahane rek udan. Wah batal rek. Moro mlaku-mlaku ngono ya jangan. Ya tetap ada itu kan sholat. Harus dibedakan lakone. Ojo sampai gitu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.